Tapi udah mulai rame, sudah mulai jenuh nih. Jenuh dalam arti kita jenuh sama istrinya apa jangan? Waduh, ini tolong teman-teman. Kita jenuhnya sama ngeditnya sebenarnya kan. Dalam arti Harus dipertegas Pak ya. iya. Dalam arti Dari salah paham. jenuh tuh Halo Creative People, balik lagi bersama gua Randi. Tapi kali ini hostnya gua nih, si Randi. Tapi gua nggak sendiri. Gua bakal ditemenin sama orang spesial, asik co-host gua, yaitu Mr. Yadi. Halo. Halo. Ada penggantinya Mas Aftah, sementara Mas Aftah lagi di luar dulu ya gitu. Terus kita bakal ditemenin sama tamu istimewa nih, dari jauh-jauh datang ke sini dari Sunter. Yaitu Bang Amar. Halo Bang Amar. Oh ya. Boleh dong perkenalan sedikit Bang Amar nih, sebagai apa, latar belakangnya dari mana? Boleh Bang Amar, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar, usia sekarang. Kayaknya formal banget ya. Santai aja kayaknya Bang. Jadi gini, saya itu terjun ke fotografi mulainya itu 2004. 2004 itu bulan Agustus. Oke. Sebenarnya kita kecemplung. Kecemplung, Bang Amar ini kecemplung di dunia fotografi ya, 2004 ya. Jadi awalnya kita nikah itu istri yang pertama kali fotografer sebenarnya. Wah, berarti istri dulu nih yang fotografer. Iya, Oke. istri dulu fotografer, kebetulan ngelihat tuh kayaknya enak ya. Jadi kita Jepret-jepret doang gitu iya, ya. fotografer di hire pagi. Ini ngelihat istrinya apa ngelihat fotonya apa gimana? Ngelihat istri kita anterin ya ke dulu acara wedding atau apa gitu kan, sore sudah pulang, kayaknya langsung dibayar cash nih. Wah. Kayaknya kan Langsung terima beres gitu ya. iya, terima beres, udah nggak pusing kan. Iya. Ya. Nah, abis itu tuh aku itu mulai kursus di Octagon Gunung Sari. Gunung Sari. Itu pertama kali aku kursus itu di situ. Saya ngambil basic sampai kelar advance ya. Oh, mantap. Berapa tahun tuh? Nah, jadi kurang Berapa lebih bulan? itu setahun setengah. Oh, lama juga ya? Setahun setengah. Karena kita ngambilnya kan di situ banyak ya. Ada basic, ada still life, macam-macam kan. Jadi mereka tuh ada tingkat-tingkatnya sampai full. Nah, kebetulan saya ngambil basic. Itu basic itu 2 bulan kita di sana. Seminggu itu 2 kali pertemuan ya. Jadi selama sebulan itu kurang lebih 8. Nah, kita sudah mulai tuh. Dari situ kita kursus, kita banyak teman. Nah, dari situ sudah kelihatan dalam arti gini, yang mana nanti teman-teman yang kursus itu sudah mulai masuk ke misalkan momen komersial kayak wedding atau foto produk, ya, model, still life gitu kan. Nah, dari situ tim pengajarnya udah bisa ngelihat, oh si ini nih kayaknya udah mulai ke sana nih, ini mulai ke sana nih. Nah, dari situ kita kursus kelar, aku pun basic kelar itu aku sudah mulai dapat job ceritanya nih. Widih. Pertama kali ya? Pertama kali job wedding dan cukup gemeteran. Jadi habis belajar di Octagon berapa lama tuh? Itu belajar di Octagon saya 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Nah, bulan ketiga kita udah terima job nih. Oh. Langsung Gercep juga ya? Ya, gercep nih. Tetap kita masih ngelanjutin di Octagon gitu kan. Terima job wedding kebetulan kan. Waduh, gimana nih? Karena kan belum pernah foto ya sebenarnya. Cuman ya belajar gitu kan. Nah, seman yang kita ingat dulu itu kalau di fotografi itu seman ada segitiga fotografi. Oh iya. Segitiga fotografi itu dalam arti asa, diafragma, speed. Kita berpegangan sebenarnya seperti itu. Asa diafragma, speed nih. Wah, gimana cara fotonya nih? Nah, dari situ kita mulai dalam arti nanti itu kan kalau di fotografi itu ada bukaan kecil, ada bukaan besar. Betul. Itu kadang-kadang terbalik sama arti kalau F-nya gede itu sampai itu bukan gede, kecilan. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Sudah mulai itu saya ikut foto wedding, kita lalui kan. Pertama kali terima album, kita bikin album gitu kan. Nah, kita masih kecil-kecilan ya. Tapi sudah mulai kita kasarnya pecah telur terima wedding. Nah, dari situ mulai tuh teman-temannya yang nikah itu dengan sendirinya mereka mempromosiin kita. Pakai foto ini nih si Amar gitu kan. Ini bagus gitu kan. Mulut ke mulut ya. Nah, itu dari mulut ke mulut. Mulai dari situ kita kerjasama dengan WO,
catering yang dulu kita jalanin seperti itu ya. Nah, memang untuk lootnya lebih banyak catering. Kenapa? Sabtu Minggu tuh mereka pasti ada. Dan sehari itu dulu kita pernah coba itu satu hari itu kita keluar 4 atau 5 tim. Wah, itu dengan berbeda ya. Iya, karena kita hire orang. Sebenarnya kita dulu cuma berdua ya sama istri gitu kan, tapi temen banyak tukang foto kasarnya kan dari situ. Nah, kita mulai tuh kan. Nah, kita terima tuh jobnya tuh dari mereka. Jangan sampai kita buang kasarnya kan. Sayang lah udah dikasih job masa dibuang. Iya kan? Mas Amar tanggal sekian ya masuk. Oh, kita catat tanggal sekian. Nah, nanti kita tuh kalau sudah mulai hari Jumat itu kita udah mulai pembagian jatah. Oh. Gitu kan. Yang ini di gedung ini, yang ini di gedung ini gedung ini. Nah, kita mulai tuh kita bagi-bagi kan, kita lempar. Nah, mulai dari situ tuh ya agak-agak ini ya lumayan gitu. Kita ngeliatnya tuh segmentasinya main wedding tuh enak ya. Itu ya, apalagi kalau sehari kita bisa 3 kan dengan berbeda itu lumayan kita bilang kan. Bener. Nah, cuman kita dulu memang belum punya yang namanya ngedit foto atau ngedit video gitu kan. Nah, semua itu dulu aku jalanin tuh. Aku ngedit juga pakai Photoshop, pakai Lightroom gitu kan. Nah, terus aku juga ngedit video pakai Adobe Premiere dulu kan, masih After Effects. Nah, tapi udah mulai rame, sudah mulai jenuh nih. Jenuh dalam arti kita jenuh sama istrinya apa jam? Waduh, ini tolong teman-teman. Kita jenuhnya sama ngeditnya sebenarnya kan. Dalam arti harus dipertegas Pak ya. Iya. Dalam arti Biar gak salah paham. gue tuh udah motret ya, terus ngedit juga, karena kan serakah banget sih, gitu diambil semua gitu kan kerjaan orang. Nah, kita sudah mulai hire freelance. Kita sudah mulai freelance itu terserah itu datanya mereka mau bawa pulang ke rumah ngedit boleh atau di tempat saya boleh. Nah, cuman saya ngasih waktu, misalkan deadline dalam arti lu ngedit video 3 hari lu kelar. Ya. Karena kan kita harus ngasih ke catering atau Setuju. Itu kan klien itu. Nah, sama ngedit foto juga lu 3 hari kelar karena gua harus cetak. Ya, betul. Nah, dari situ kita bisa ngasih ke klien itu kurang lebih seminggu sampai 14 hari kelar. Jadi album, jadi video. Nah, kita dibayar tuh. Seneng kan? Langsung. Itu Enggak apa-apa. Bang Randi. Tadi ketika lulus dari Octagon apa masih belajar tuh meng-hire orang tuh? Nah, itu begitu lulus kan itu kan basic ya. Basic lulus, tapi saya tetap masih kurang nih ilmunya. Kasarnya kita masuk lagi ngambil di Octagon, tapi tetap kita masih terima order gitu. Jadi kalau di Octagon itu kan kurang lebih kita tuh belajarnya itu targetnya berapa lama tuh? Habis maghrib itu jam 7 sampai jam 9 malam. Malam itu kan. Nah, targetnya itu pokoknya satu sesi itu per 2 bulan. Per 2 bulan kelar. Jadi gini, selama gitu kita nanti bikin makalah dalam arti seminggu nanti kita praktek ke lapangan. Gitu kan, kita praktek ke lapangan apa yang udah mereka terangin apa gimana gitu. Kita praktek ke lapangan. Nah, pas pengen terakhir kita ada ujian dan berarti kita ngumpulin data. Nah, lu foto, lu cetak. Nah, dari foto cetak itu nanti lu tulis di belakangnya. Diafragma F-nya berapa, speed-nya berapa, asanya berapa. Nah, dari foto itu lu nanti bercerita nih. Ini foto apa nih? gitu kan. Nah, tapi kan dulu kalau yang zaman dulu itu seru itu kita hunting ya. Hunting itu paling banyak itu biasa Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu karena kan banyak orang ikan dia beli ikan. Nah, interaksi pasar kasarnya. Sunda Kelapa yang di dekat itu ya, Kota Tua. Ya, itu pasti zaman dulu orang banyak hunting ke Sunda Kelapa. Di situ karena banyak orang lelang ikan, karena kita bisa ngambil dari situ tuh. Nah, kalau malam kita biasanya tuh di jembatan HI ya. Nah, itu kita mau main lampu tuh, foto bulls. Nah, kalau zaman dulu tuh ya pakai tripod, speed lambat. Nah, itu cahaya masuk tuh. Itu kayak kalau dia bisa foto gitu keren banget. Masih simpen tuh fotonya tuh. Mesti dicari tuh masa. Oh iya, kemarin gue ini sempat dapat kabar juga laptopnya Bang Amar itu hilang. Colongan tuh di rumah tuh. Kapan tuh? Itu kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Sampai viral ya kayaknya. Sampai viral. Ke YouTube ya. Kita sampai viral. Karena ada CCTV terus dilaporin ke media ya. Karena kan kita jadi gini. Kok bisa ya? Kelar dari Octagon itu saya tuh kerja ke studio foto. Studio foto itu kurang lebih 1,5 tahun. Itu di daerah Cempaka Putih. Berlanjut kita kelar resign dari itu kerja lagi di studio foto itu di Jembatan 5. Itu memang kursus bridal. Kita main wedding Chinese.
Mantap. Nah, zaman dulu itu jarang ya nama wedding channel kan susah seharian. Oh gitu Pak. Bangun jam 2 pagi, lu foto sampai kelar jam 10-11. Aduh. Itu panjang rule-nya. Nah, memang kalau dulu saya tuh memang berprinsip susah ya, maksudnya keluar masuk ke sana, keluar masuk ke sini kan. Maksudnya pengen cari pengalaman nih gue nih. Gimana sih ngikut gitu kan. Nah, dari situ udah kelar, saya juga di studio foto itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun qadarullah saya masuk ke grupnya Kompas Gramedia. Itu udah mulai tenang tuh saya tuh. Itu ngantor tiap hari. Gini, bukan ngantor sebenarnya, itu freelance, tapi kita udah kayak freelance tetap nih. Kenapa kayak freelance tetap? Jadi gini, di Kompas Gramedia itu kita pegang brand. Itu mungkin dulu masih ada koran Nova. Oke. Majalah Nova. Ran, lu kenal nggak? Tahu koran Nova. Pernah dengar ya, tapi nggak pernah bentukannya ya. Oke. Nah, jadi gini, di Kompas Gramedia itu dulu. Suatu umur gua banget tuh Ran. Jadi gini, Ketahuan kan? Yoi. jadi kita dulu itu kalau freelance di Kompas Gramedia itu ya kita banyak dipakai dengan beberapa brand. Mungkin kayak dulu masih ada Bobo. Oke. Tuh jadul banget kan. Saya di rumah kayaknya masih banyak tuh Bobo. XY Kid, majalahnya Hai, zaman-zaman dulu kan. Nah, itu bener-bener dah. Nah, dari situ kita freelance di Kompas Gramedia sampai kita dulu pernah juga motret interior. Oke. Nah, itu di Kompas Gramedia juga adanya dengan tablet rumah. Nah, di Kompas Gramedia juga istri pun ikut nih. Jadi kita kemana-mana berdua nih ditarik. Wow. Jadi dari kita main wedding sampai kita freelance di Kompas Gramedia, itu pun istri. Tapi istri lebih ke interior. Kalau dulu di Kompas Gramedia lebih di. Nah, kalau saya itu di Kompas Gramedia itu kita bikin tuh avetorial. Jadi gini, yang mana kalau dulu pernah ada koran Nova, itu kurang lebih ya halamannya 30 atau berapa halaman. Nah, kita itu ada sisipan-sisipan itu namanya avetorial. Oke. Avetorial itu jadi mereka yang foto itu freelance. Orang jadi bukannya karyawan tetapnya. Freelance kita di situ. Aku kurang lebih itu hampir 8 tahun freelance. Wow. Nah, jadi itu kerja kita Sekarang masih? Nah, kalau sekarang dibilang masih, kayaknya udah mau tutup, bro. Gitu. Waduh. Udah nggak ada tuh ya majalah-majalah yang tadi ya disebutin ya. Sekarang udah zamannya digital. Jadi kita tuh sebenarnya sedihnya gini ya. Dalam arti si fotografer ini udah nggak bisa lagi karena kenapa? Si copywriternya itu cuma bawa kamera pocket, bawa laptop, foto langsung. Kalau dulu kan enggak, dicetak. Ya cetak mereka mau lihat resolusinya bagus kan di fotonya. Nah, itu kan. Nah, jadi dulu tuh si fotografer itu selalu didampingi dengan si copywriter. Nah, karena si job bisnis si fotografer itu tanya si copywriter, gue mau foto apa nih? Gitu kan, nggak sadar. Gue mau foto misalkan salah satu brand apa sabun atau apa gitu kan, sampo. Nah, aku tanya dulu tuh sama si copywriter-nya, gue lihat dong. Kasarnya kan ini apa kayak maunya gimana sih, si modelnya siapa sih? Nah, itu dulu saya ngelayan seperti itu. Semenjak itu jalan 6 tahun, nah saya kenal banyak kan, karena dulu kan masih di Palmerah, Kompas Gramedia, pindah ke Jalan Panjang. Nah, kebetulan saya nih ditarik suruh bikin video pendek. Short movie gitu. Cuman ini bagian masak-memasak. Jadi kita bikin itu. Nah, dari situ pun saya dulu pernah jadi fotografernya salah satu chef kita terkenal mungkin ya. Itu kita tuh jadi dibilang tuh fotografer pribadi mereka. Kemana sih ibu itu memasak? Itu pasti ada gua. Ikut. Ini Aspri apa staff sus nih? Bisa Aspri kayaknya. Aspri ya. Jadi sebenarnya dulu tuh gue dibayar 2. Dibayar sama Gramedia. Dibayar gitu sama tuh ibu. Nah, rezeki Bapak Soleh kayaknya. Masya Allah. Jangan-jangan istri ngikut juga nih. Nah, kalau yang bikin video ini enggak. Istri enggak. Nah, jadi kebetulan di hire, dipanggil aku ke Palmerah itu. Mungkin sekarang masih ada itu namanya IG Kriya ID. Nah, di situ saya suruh bikin pertama kali bikin video 1 menit. Jadi mereka jadi kalau ada satu project ada 4 menu kita suruh bikin. Nah, kebetulan aku hire tim lagi di situ kan khusus video, kita ngedit lagi. Nah, kita kemauannya kayak apa sih gitu. Cuman ya dibikin itu mungkin orangnya nggak akan kelihatan, cuman ya memasak tangan atau makan. Seperti itu sih kurang lebih. Boleh sebut nama nggak?
Siapakah orangnya? Mudah-mudahan ibu jangan tersiar. Aduh. Barangkali nanti bisa kita undang juga. Karena kita membantu juga mempromosikan juga. Dia mungkin kalau sekarang dia dibilangnya itu Pastor Boga karena mereka udah paling senior ya. Ya itu namanya Ibu Siska Suwitomo. Itu benar-benar kayaknya pernah masuk TV, kayaknya sering masuk TV ya. Ya sampai sekarang pun masih eksis. Jadi selevel sama Rudy ya? Enggak dong. Ya, itu gurunya Rudy. Wah, gurunya Rudy. Wow. Itu gurunya Serius, Rudy. Pak? Serius. Karena kita udah. Itu gurunya Rudy. Dulu itu dia megang Trisakti di sini nih yang pariwisata. Oh, dia ngajar juga. Ngajar juga. Itu gurunya Rudy. Nah, itu pun makanya Halo Bu Siska. maaf ya Bu, aku sebutin nama Bu. Nah, Ini murid teladan Bu. Insya Allah aku kurang lebih ikut ibu itu 2 tahun Mas. 2 tahun. 2 tahun itu. Jadi kemana ibu itu aku fotoin. Makanya itu data semua tuh sama aku. Di mana rumahnya Pak? Sorry, maksudnya dari Sunter ke Jakarta mana gitu? Enggak, itu Jakarta Selatan Perdatam. Wih, berarti anak utara ke Jaksel men. Iya. Lu bayangin Ren. Utara, selatan, ujung ke ujung. Iya. Jadi gitu ibu ada foto Mar gue besok mau di sini ya. Nah, Yap. kita udah standby. Kalau ketemu di lokasi atau bareng sama ibu. Oke. Nah, itu jadi data file semua sama saya. Yang mana ibu ada kebutuhan, Mar gue perlu foto ini, nah, aku yang kirim datanya. Itu salah satu orang besar di Indonesia ya. Kliennya Bang Amar nih. Gue yakin sih banyak Ren sebenarnya. Pasti ya kayaknya ya. Tapi mungkin next kali ya yang orang-orang hebatnya kan. Dari bajunya aja udah jelas sih Doi jadi brand ambassador gitu Ran. Wow, keren banget nih ya. Yoi, tapi nantilah kita bahas lah.